Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan PM247828, di mana di sini saya akan melakukan presentasi dari modul 1. Di sini saya akan membuka presentasi ini dari pendahuluan yang pertama. Jadi di mana dalam modul 1 ini kita akan mengenal namanya konsep OSPF V2 area tunggal. Jadi pendahuluannya di sini, mengapa saya harus mengambil modul ini, dan di sini dia ada sebagian potongan ceritanya supaya kita mengetahui OSPF V2 area tunggal itu seperti apa. Dan kita baca dulu di sini, yaitu selamat datang di konsep OSPF V2 area tunggal, dan selamat datang di modul pertama CCNA Enterprise Networking Security and Automation V7.0 ENSA. Nah, di sini kita disuruh membayangkan, bayangkan sudah waktunya keluarga Anda mengunjungi kakek nenek. Anda mengemasi tas dan memasukkannya ke dalam mobil, tetapi ini memakan waktu lebih lama dari yang Anda rencanakan dan sekarang Anda terlambat. Anda mengeluarkan peta, ada 3 rute berbeda. Satu rute tidak bagus karena banyak pembangunan di jalan utama dan jalan tersebut ditutup sementara. Dan rute lain itu sangat indah, tetapi membutuhkan waktu tambahan 1 jam untuk sampai ke tujuan Anda. Dan rute ketiga ini tidak seindah yang pertama, tetapi termasuk jalan raya yang jauh lebih cepat, bahkan sangat cepat sehingga Anda mungkin benar-benar tepat waktu jika Anda mengambil rute ini. Nah, jadi di dalam jaringan ini, paket tidak perlu menempuh rute yang berliku-liku. Rute tercepat yang tersedia itu selalu menjadi pilihan yang terbaik. Jadi dalam OSPF ini dirancang untuk menemukan jalur rute tercepat yang tersedia bagi sebuah paket dari sumber ke tujuan. Dan juga modul ini membahas konsep dasar OSPF V2 area tunggal. Dan mari kita mulai di sini. Dan dalam 1.0 ini, apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Di mana dalam judul modul ini yaitu konsep OSPF area tunggal, dan tujuan modul ini yaitu untuk menjelaskan cara kerja OSPF area tunggal baik pada jaringan point to point maupun jaringan multicast broadcast. Nah, dalam judul topik yaitu ada namanya fitur dan karakteristik OSPF. Tujuan topik ini yaitu kita menjelaskan fitur dan karakteristik dasar OSPF tersebut. Dan juga ada judul yaitu paket OSPF, yaitu kita disuruh menjelaskan tipe paket OSPF yang digunakan dalam OSPF area tunggal. Dan juga di sini kita akan melakukan operasi OSPF, yaitu yang menjelaskan bagaimana cara kerja OSPF area tunggal tersebut. Dan di sini kita disuruh mengunduh dan menginstal paket tracer terlebih dahulu sebelum kita melakukan praktik. Dan di sini untuk mendapatkan dan menginstal salinan Cisco paket tracer Anda, silahkan ikuti petunjuk dari tautan di bawah ini. Nah, dimana kalau kita belum mempunyai paket tracer, maka kita disuruh mendownload terlebih dahulu paket tracernya di sini. Dan yang keempat yaitu di sini video 1.0.4 yaitu di sini memulai Cisco paket tracer. Nah, jadi paket tracer adalah alat yang memungkinkan Anda untuk mensimulasikan jaringan nyata. Alat ini menyediakan 3 menu utama. Yang pertama yaitu kita dapat menambahkan perangkat dan menghubungkannya melalui kabel atau nirkabel. Dan juga yang kedua itu kita dapat memilih, menghapus dan juga memeriksa, memberi label dan mengelompokkan komponen dalam jaringan Anda. Dan juga di sini kita dapat mengelola jaringan kita dengan membuka jaringan yang sudah ada. Contohnya yaitu menyimpan jaringan saat ini dan memodifikasi profil pengguna atau preferensi kita gitu. Nah, juga di sini jika kita pernah menggunakan program seperti pengelolaan kata atau spreadsheet, Anda pasti kita ini sudah familiar dengan perintah menu file yang terletak di bilah menu atas. Dan juga perintah buka, simpan sebagai, dan keluar berfungsi seperti pada program lainnya itu sama, tetapi ada 2 perintah yang khusus untuk paket tracer, yaitu perintah open splash akan menampilkan direktori baris contoh-contoh fitur dan konfigurasi berbagai perangkat jaringan dan Internet of Things yang sudah ada di dalam paket tracer.
Dan juga di sini ada perintah keluar dan logout akan menghapus informasi pendaftaran untuk salin paket tracer ini dan mengharuskan pengguna berikut dari salin paket tracer ini untuk melakukan prosedur loginnya lagi gitu. Dan di sini kita disuruh mengklik putar di video untuk mempelajari cara menggunakan menu dan cara membuat jaringan paket tracer pertama. Dapat kita lihat di sini terlebih dahulu videonya. Kalau tidak memungkinkan untuk membuat video atau memutar video, mungkin kita bisa skip karena kemungkinan besar teman-teman sudah memahami cara menggunakan paket tracer ini karena dalam CCNA sebelumnya itu kita sudah menggunakan paket tracer dan CCNA awal aja kita sudah menggunakan paket tracer, pasti teman-teman atau rekan-rekan itu sudah memahami cara menggunakannya begitu. Mungkin kita skip di video ini dan di sini 1.0.5 yaitu paket tracer dalam eksplorasi model logis dan juga fisik. Nah, jadi model jaringan dalam aktivitas paket tracer physical mode atau PTPM ini menggabungkan banyak teknologi yang kita ini kuasai dalam kursus Cisco Networking Academy. Ini mewakili versi sederhana dari bagaimana jaringan bisnis kecil hingga menengah mungkin dapat terlihat begitu. Dan sebagian besar perangkat di kantor cabang Seward dan pusat data Warrenton itu sudah terpasang dan sudah dikonfigurasi. Jadi kita ini baru saja dipekerjakan untuk meninjau perangkat dan jaringan yang sudah terpasang begitu. Dan tidak penting ini bagi kita untuk memahami semua yang kita lihat dan lakukan dalam aktivitas ini. Dan juga jangan ragu untuk menjelajahi jaringan sendiri jika Anda ingin melanjutkan secara lebih sistematis dalam modul ini. Jadi kita bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini dan kita akan menjawabnya perlahan-lahan dengan sebaik-sebaiknya mungkin. Ya mungkin dalam 1.1 itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Ihsan dengan NPM 2375818. Dan di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang konsep dari OSPF. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OSPF. Di materi 1.1 ini menjelaskan introduction to OSPF atau pengenalan ke OSPF. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Open Source First atau OSPF. Ini merupakan salah satu protokol yang digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar. Nah, jadi OSPF ini merupakan protokol yang menggunakan link state, yaitu step router ini akan menyimpan informasi lengkap mengenai kondisi jaringan yang terhubung dengannya. Nah, lalu OSPF ini itu dikembangkan sebagai alternatif dari RIP atau Routing Information Protocol. Nah, jika RIP ini menentukan jalur terbaik berdasarkan jumlah hop, nah di sini OSPF ini menggunakan perhitungan host sehingga mampu memilih jalur yang lebih efisien. Nah, keunggulan dari OSPF ini dibandingkan dengan RIP itu adalah proses konvergensi yang lebih cepat, lebih stabil, dan mampu digunakan pada jaringan yang jauh lebih besar. Nah, jadi OSPF ini juga itu mendukung pembagian jaringan ke dalam beberapa area, sehingga pengelolaan routing itu lebih efisien. Nah, pada modul ini itu kita akan membahas lebih dalam tentang implementasi dan juga konfigurasi single area OSPF.
berikutnya yaitu ada komponen-komponen dari. Nah, untuk dapat bekerja dengan baik, OSPF itu memiliki 3 buah komponen utama, yaitu routing protocol message, lalu ada data struktur, dan juga algoritma. Nah, di sini uh, routing protocol message ini pada routing OSPF itu saling bertukar informasi. Dia menggunakan 5 jenis paket. Nah, paket tersebut yang pertama ada hello paket, yang kedua ada database description paket, lalu ada link state request paket, kemudian ada link state update paket, serta ada link state acknowledgement paket. Nah, kelima paket ini itu digunakan untuk menentukan router tetangga. Jadi, digunakan untuk menentukan router tetangga, lalu untuk bertukar informasi, routing, dan menjaga agar informasi topologi dan jaringan ini tetap akurat. Lalu, berikutnya itu ada data struktur. Nah, untuk data struktur ini, OSPF itu akan membangun dan memelihara 3 database utama. Yang pertama itu ada agency database. Nah, agency database ini berisi tentang daftar network yang berhasil membentuk hubungan komunikasi 2 arah. Nah, informasi itu dapat dilihat menggunakan perintah show IP OSPF network. Nah, lalu kemudian yang kedua ada link state database. Nah, atau dia adalah topologi table. Nah, database ini berisi informasi tentang topologi jaringan secara lengkap. Nah, semua router di dalam area yang sama itu akan memiliki LSDB yang identik. Kemudian, informasi ini dapat ditampilkan itu dengan menggunakan show IP OSPF database command. Kemudian ada forwarding database. Nah, forwarding database ini berisi tentang routing table. Dia itu terdapat list dari algoritma yang berjalan di dalam link state database. Ini routing table ini itu unik. Nah, setelah itu untuk melihatnya kita dapat menggunakan perintah show IP route. Ya, show IP route. Oke, lalu berikutnya ada algoritma. Nah, algoritma ini setelah data topologi diperoleh oleh OSPF, nah OSPF ini akan menjalankan algoritma Short Path First atau SPF yang dikembangkan oleh Dijkstra. Algoritma ini itu akan menghitung jalur dengan cost terendah untuk setiap tujuan. Lalu hasil perhitungan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam routing table sehingga router ini dapat menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Lalu berikutnya ada link state operation. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses kerja dari OSPF. Nah, untuk mencapai kondisi jaringan yang stabil atau convergent, OSPF ini melakukan 5 tahap utama. Yang pertama itu ada tahap establish network agent set, kemudian ada exchange link state adversement, kemudian build the link state database, lalu execute the SPF algorithm, kemudian cost the base route. Jadi tahap yang pertama itu adalah establish network agent plus. Nah, pada tahap pertama ini router OSPF itu akan mengirimkan hello packet
Jadi saat OSPF ini aktif, router itu akan memberikan informasi mengirimkan hello paket melalui seluruh interface yang telah diaktifkan OSPF-nya. Nah, tujuan utamanya itu untuk mencari router tetangga yang berada di dalam jaringan yang sama. Nah, kemudian jika router lain merespon hello package tersebut dan parameter OSPF-nya cocok, maka hubungan network akan terbentuk. Nah, pada gambar itu terlihat bahwa router 1 hingga router 5 ini itu saling bertukar hello package untuk menemukan tetangganya. Lalu, di tahap kedua, yaitu exchange state advertisement. Nah, setelah hubungan network ini sudah terbentuk dan saling mengirimkan hello package tadi, router ini mulai bertukar informasi yang disebut dengan link state advertisement atau LSA. Nah, LSA ini itu berfungsi LSA ini tadi itu berisi tentang informasi mengenai kondisi link dan nilai cost masing-masing jalur. Jadi di dalam LSA itu berisi tentang informasi dari nilai cost di masing-masing jalur. Nah, setiap router ini akan menyebarkan informasi ke seluruh router di dalam area yang sama, sehingga router ini memiliki informasi yang lengkap. Nah, jadi setelah tadi hello package itu disampaikan di setiap router, kemudian mereka ini akan saling bertukar informasi LSA yang berisi tentang nilai dari cost dari masing-masing jalur. Contohnya pada gambar ini ada cost 20, ada cost 10, ada cost 10. Nah, mereka saling bertukar informasi LSA tersebut. Nah, kemudian di dalam yang ketiga itu ada topologi table. Di sini ada build the link state database. Jadi router satu ini akan membuat topologi table. Nah, setelah menerima LSA tadi, router ini akan membangun sebuah link state database atau LSDB, di mana database ini berisi tentang gambar lengkap mengenai topologi jaringan. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa router satu ini menyusun informasi. Nah, informasi apa yang disusun? Nah, jadi router satu ini dia menyusun informasi yang diterima menjadi sebuah topologi table. Nah, lalu di tahap yang keempat itu mengeksekusi dari SPF3. Nah, algoritma ini itu akan menghitung seluruh kemungkinan jalur menuju setiap network dan memilih jalur dengan cost paling rendah. Hasil proses ini itu akan membentuk struktur yang disebut dengan SPF3. Nah, jadi di sini setelah topologi table ini atau LSDB ini terbentuk, dia akan menjalankan algoritma SPF. Setelah itu, setelah algoritma ini berjalan, maka akan terbentuk sebuah tree yang disebut dengan SPF3. Lalu kemudian pada tahap 5, yaitu cost the best road. Jadi pada tahap akhir ini, dia setelah SPF3 ini dibuat, maka jalur terbaik dari setiap network ini itu akan dipilih melalui IP routing table. Nah, kemudian berdasarkan SPF3 tadi yang telah dibuat, routing ini akan menentukan route dengan cost paling rendah atau paling kecil untuk menuju setiap tujuan. Nah, route tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam routing table yang digunakan untuk proses forwarding paket. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke dalam single area dan multi area OSPF. Nah, agar lebih efisien, OSPF ini itu mendukung konsep area. Terdapat dua area di dalam OSPF, yaitu single area OSPF dan juga multi area.
Nah, yang pertama kita akan membahas tentang single area OSPF. Nah, di dalam single area OSPF ini, seluruh router itu berada di dalam satu area yang sama. Itu biasanya menggunakan OSPF area 0. Model ini itu sederhana. Kenapa sederhana? Jadi model ini sederhana dan mudah dikonfigurasi sehingga cocok untuk jaringan kecil hingga menengah. Pada gambar terlihat bahwa seluruh router ini berada di dalam satu area, yaitu area 0. Nah, lalu berikutnya ada multi area. Nah, jadi pada multi area OSPF ini, jaringan ini dibagi menjadi beberapa area. Nah, semua area ini harus terhubung ke backbone, yaitu area 0. Jadi, router yang menghubungkan area-area tersebut itu disebut dengan area border router atau ABR. Nah, pada gambar terlihat area 1 dan area 51 ini terhubung ke dalam satu area, yaitu area 0. Lalu berikutnya multi area OSPF. Nah, multi area OSPF ini itu digunakan untuk jaringan besar untuk meningkatkan efisiensi dari routing. Nah, jika ada perubahan topologi pada suatu area, proses perhitungan ulang OSPF itu hanya dilakukan pada area itu, jadi tidak mengganggu area-area yang lain. Kemudian, beban CPU ini pada router itu dapat dikurangi. Nah, keuntungan dari multi area ini itu yang pertama, ukuran database-nya jadi kecil. Yang kedua, itu traffic update-nya juga jadi lebih sedikit. Kemudian perhitungan OSPF-nya lebih efisien, serta skalabilitas jaringan itu jadi lebih baik. Lalu, pada ilustrasi, itu terlihat gangguan link itu terdapat pada area 51. Nah, pada router area 0 dan area 1 itu tidak perlu menjalankan ulang algoritma SPF sehingga kinerja jaringan tetap optimal. Lalu berikutnya OSPF V3. Nah, OSPF V3 ini itu adalah pengembangan dari OSPF V2. Jadi OSPF V3 ini dirancang untuk mendukung jaringan IPv6. Jika OSPF V2 digunakan untuk routing IPv4, maka OSPF V3 ini digunakan untuk IPv6. Jadi, walaupun digunakan untuk IPv6, cara kerjanya ini pada dasarnya tetap sama dengan OSPF V2. Jadi OSPF V3 ini tetap menggunakan network table, topologi table, routing table, dan juga algoritma SPF. Lalu berdasarkan pada penggunaan alamat IPv6 sebagai transport dan informasi routing yang dipertukarkan. Di pada gambar ini terlihat bahwa OSPF 2 dan OSPF 3 ini berjalan secara terpisah. Masing-masing itu memiliki database dan routing table sendiri, meskipun dapat dijalankan pada router yang sama. Oke, demikian penjelasan mengenai OSPF, mulai dari pengertian, komponen utama, proses kerja link state, perbedaan single area dan multi area OSPF, hingga pengenalan OSPF. Nah, dengan memahami konsep-konsep tersebut, itu kita dapat lebih mudah melakukan konfigurasi dan troubleshooting OSPF pada jaringan komputer. Terima kasih. Untuk materi berikutnya tentang modul 2, itu akan 1.2, itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andi Prasetyo dari Teknologi Rekayasa Internet 4A dengan NPM 24882019. Di sini saya akan menjelaskan modul Jarcom dari komputer 3
atau CNA. Nah, ini saya akan menjelaskan modul 1, yaitu lebih tepatnya di 1.2 bagian menjelaskan 1.2 OSPF package. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini itu ada video. Nah, video ini kalian bisa nonton aja sendiri ya. Saya nggak perlu lah. Jadi nonton aja lah. Saya nggak perlu lagi nonton di video ini. Kalian bisa nonton aja lah. semuanya di video ini Sudah sudah jelas. Atau masuk transkrip juga bisa. Mana kita Bisa salin ke Portugis gitu ya, Portugis, Inggris gitu, atau mau Cina gitu, nah gitu. Jadi kita download atau kita mau jadi Arab bisa. Ini kita balikkan aja ke Inggris saja. Nah, selesai saja. Nah, kita lanjut ke modul 1.2 type of OSPF package. Tipe-tipe OSPF package. Nah, link state package adalah instrumen yang digunakan oleh OSPF untuk menentukan rute tercepat yang tersedia bagi semua sebuah paket. OSPF itu menggunakan tipe-tipe link state package atau LSPS untuk membangun dan menjaga network serta saling bertukar routing update. Setiap paket itu memiliki fungsi spesifik dalam proses OSPF routing. Yang pertama, itu hello packet digunakan untuk membangun dan menjaga hubungan injeksi dalam router OSPF lain. Yang kedua, type 2 itu ada database description atau DBD paket itu berisi data ringkasan dari LSDB milik router pengirim dan digunakan oleh router penerima untuk sinkronisasi serta memeriksa kecocokan dengan LSDB lokal mereka. LSDB harus identik pada semua link state routers dalam satu area untuk membangun SPF tree yang akurat. Type 3 link set request atau LSR digunakan oleh router penerima untuk meminta informasi lebih detail mengenai entry tertentu yang ada di dalam DBD. Yang keempat, type 4 link set update atau LSU digunakan untuk membalas LSR dan mengumumkan informasi jaringan baru LSU, membawa beberapa tipe LSA atau link set advantage yang berbeda. Type B5 itu link set now-load get atau LSATK. Ketika sebuah LSU diterima, router itu mengirimkan LSATK untuk mengkonfirmasi penerima tersebut. Bagian data field pada LSATK berstatus kosong. Nah, ini ada catatan ya, ada catatan. Struktur ini itu merangkum 5 tipe LSP yang digunakan oleh OSPF versi 2 dan OSPF versi 3, memiliki tipe paket yang serupa. Selanjutnya, kita lanjut ke 1.2.3 link set update. Di link set update ini itu mekanisme pertukaran update.
Proses pertukaran informasi antar router berlangsung secara bertahap melalui mekanisme berikut. Yang pertama, itu ada router awalnya saling bertukar pada tipe 2 DBD. Itu daftar ringkas LSDB untuk memeriksa kecocokan data pada database lokal. Yang kedua, tipe 3SR dikirim jika router memerlukan detail lebih lanjut dari entry DBD tersebut. Yang ketiga, tipe 4 LSU dikirim sebagai respon atau jawaban untuk memenuhi request dari LSR. Dan yang terakhir ada tipe 5 LSACK dikirim sebagai konfirmasi akhir bahwa LSU telah sukses diterima. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan LSU dan LSA. Istilah LSU dan LSA ini seringkali itu membingungkan karena kerap digunakan secara bergantian. Secara hierarki, sebuah paket LSU itu berisi satu atau beberapa komponen LSA di dalamnya. Sedangkan LSA sendiri membuat data informasi spesifik untuk destination network. Berikut ini adalah klasifikasi jenis LSA yang dibawa di dalam LSU. Yang pertama, LSA type. LSA dulu ya, ini ya. Nah, router LSAS. Yang kedua, itu ada network LSAS. Dan yang LSA yang 3 dan 4 itu Sumari LSAS. Yang type yang kelima itu Autonomous System External LSAS. Yang ketujuh, type yang ketujuh, Multicast OSPF LSAS. Yang ketujuh, Definite for Not Stabilis Areas. Yang kedelapan, type yang ke-8, External Attribute LSA for Border Gateway Protocol BGP. Oke, kita lanjut ke 2.1.2.4 Hello Packet atau paket pendeteksi tangga. Nah, sebuah paket Hello Packet itu mengemban 3 fungsi utama di dalam jaringan OSPF. Hilang gitu. Nah, fungsi utama dalam jaringan OSPF itu pertama, menentukan discover router OSPF lain dan membangun netboard. Yang kedua, mengumumkan parameter-parameter teknis jaringan yang wajib disepakati oleh kedua router agar bisa bertukar data. Ketiga, melakukan pemilihan destination router atau DR dan backup destination router atau DBR pada tipe multi-access network seperti Ethernet. Koneksi itu berjenis point to point. Link tidak membutuhkan peran DR atau DBR. Nah, di sini kita masuk ke autonomi atau isi OSPF Hello Packet. Nah, yang pertama itu ada data link frame header. Yang kedua ada IP package header. Yang ketiga OSPF packet header. Nah, OSPF packet header ini yang selalu membawa informasi konstan seperti version, type dengan 1, packet length atau router ID atau area ID, text2 dan authentication.
Nah, yang yang keempat, keempat, nah, yang yang keempat keempat itu ada orang. Yang keempat keempat ada ada OSPF OSPF Hello Hello Packet Package tipe tipe spesifik spesifik data data yang memuat parameter penentu status adhesion meliputi network mask, Hello interval, action, router, router priority, date interval, dan destinate router. Nah, Nah, oke, cukup. Oke, di sini sudah selesai saya menjelaskan modul 1 kurang lebih saya mohon maaf. Dan selanjutnya di modul 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bila kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selamat lagi ya dari TNI. Di sini saya akan lanjutkan dari presentasi teman saya. Di sini kita masuk ke OSPF Operation. Jadi di sini tuh kita apa yang akan kita pelajari ya. Jadi yang kita ini ada videonya. Ya, di sini ada 7 kategori yang kita pelajari. Ada down state, ada in state, ada two-way state, start state, exchange state, loading state, full state. Terus di sini kita bisa lihat transkrip ya, transkrip dari video materi di atas. Lalu sebenarnya OSPF itu tuh adalah proses untuk memiliki informasi jaringan atau untuk mengenal tetangga ataupun router yang ada di sebelahnya. Jadi kalau kita analogikan itu seperti menyapa ya, ini dari tujuh ini seperti menyapa, berkenalan, bertukar informasi dan bekerja sama sampai akhirnya seluruh infrastruktur atau seluruh router ya yang di situ itu memiliki informasi yang sama. Lalu di sini kita masuk ke OSPF operational state ya. Jadi di OSPF operational state ini yaitu adalah OSPF yang aktif. New that know about the OSPF. Jadi tentang OSPF ya, tentang apa yang dilakukan OSPF ketika dia tuh aktif. Jadi ketika OSPF itu aktif, dia itu create adjective with neighbor. Artinya dia tuh mencari neighbor atau mencari router OSPF lain seperti tetangga atau router terdekatnya. Lalu setelah itu dia itu change ya, membentuk routing information. Nah, membentuk sebuah routing ataupun hubungan ya, hubungan dengan router tersebut. Jadi ketika router sudah ditemukan, lalu dia akan membangun sebuah hubungan. Lalu calculate the best route. Nah, ini dia akan bertukar ya informasi ya, bertukar sebuah informasi atau saling berbagi data jaringan seperti router A memberikan informasi bahwa dia memiliki beberapa klien dan router B dia memberikan informasi pada router A bahwa dia juga memiliki beberapa klien seperti itu. Lalu reach convergence artinya di sini dia sehingga semuanya itu saling berkenalan seperti router A mengetahui klien atau anggota dari router B dan router B mengetahui klien ataupun anggota dari router A bahkan sampai alamatnya, jadi tidak bingung lagi gitu ya. Nah, di sini itu ada table details atau state OSPF progressnya. Yang pertama itu ada down state. Jadi down state itu kondisi awal ya. Kondisi awal di sini no hello packet reset down. Jadi dia tuh kayak belum ada komunikasi, belum ada neighbor. Jadi kayak misalnya baru masuk kelas, masih duduk diam, gitu kan, nggak ada komunikasi apa-apa.
ibaratnya routernya tuh masih baru aktif gitu kan. Lalu yang kedua dia init state inilah baru dia memulai untuk mencari ataupun mengirim paket hello ke tetangganya atau ke router sebelahnya seperti itu. Lalu ada two-way state-nya. Two-way state ini adalah menerima balasan. Jadi ketika si router mengirimkan paket hello ya kepada neighbor ataupun kepada router sebelahnya, maka router sebelahnya akan memberikan balasan. Nah, balasan itu disebut dengan two-way state gitu ya. Begitu pula router yang sebelahnya. Lalu ada X-start state ya, di mana X-start state itu adalah menentukan ya on point-to-point network the two routers decide which router will DBD packet exchange and upon the initial DBD packet sequence number. Jadi di sini dia menentukan siapa yang mengirim informasi terlebih dahulu. Artinya ketika ada dua router, lalu sudah saling berkenalan, sudah saling melempar paket hello ya, sudah tahu bahwa oh sebelah saya tuh ada router B, sebelah saya ada router A. Nah, di situ dia akan menentukan siapa yang terlebih dahulu untuk mengirimkan informasi, apakah router A yang akan mengirimkan informasi terlebih dahulu ataupun router B yang akan mengirimkan informasi terlebih dahulu. Lalu masuk lagi ada namanya exchange state, yaitu adalah router bertukar ringkasan database. Router bertukar ringkasan database menggunakan DBD paket. Nah, maksudnya di sini kan DBD paket ini informasi ya. Pertama dia kan menentukan siapa yang akan berbagi informasi. Nah, informasinya itu apa sih? Informasinya itu adalah sebuah data router atau data hubungan yang dimiliki oleh router tersebut yang akan dibagikan. Atau list lah, atau daftar buku lah. Kayak saya memiliki daftar buku dari A sampai eh, M. Terus si B memiliki daftar buku dari N sampai Z. Nah, itu kan sebuah data ya, informasi yang akan diberikan melalui DBT tadi. Lalu ada loading state. Nah, di loading state ini adalah router meminta informasi yang belum dimilikinya. Jadi ketika si router sudah memberikan informasi, dia akan meminta. Sama seperti yang ada di atas, ketika router sudah mengirimkan paket hello, dia akan menunggu ataupun meminta paket balasan ya, paket balasan. Nah, di sini juga dia akan meminta sebuah informasi yang belum dimiliki oleh dirinya seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada establish neighbor adjacent ya. Nah, itu adalah bagaimana ya when OSPF is enabled on an interface the router must. Jadi di sini bagaimana router memulai berteman gitu kan. Jadi pada bagian ini tuh di sini sudah menjelaskan ya bahwasanya tahapan pertama itu adalah di down state to init state. Nah, tahapan ini adalah kalau kita lihat ya R1 itu dia akan mengirimkan paket hello router dengan ID-nya dia, dengan ibaratnya dengan namanya dia kepada jaringan yang terhubung dengan dia. Terus di situ tuh dia bertanya, apakah ada router lain? Belum ada jawaban, status berubah jadi down atau init ya di sini nih. Lalu setelah itu ada the init state. The init state itu adalah router 2 menerima hello atau menerima paket ya, menerima paket dari R1 tadi yang berisi ID dan sebuah mungkin sebuah apa ya, kayak ARP dia ya, kayak nanya gitu ya. Nanya apakah ada router lain gitu kan. Nah, setelah diterima si router 2 menyimpan informasi bahwa saya menemukan router baru
dari R1. Kemudian R2 mengirimkan hello kembali atau mengirimkan balasannya. Nah, setelah router 2 mengirimkan balasannya, itu masuk lagi ke tahap two-way state, yaitu R1 menerima balasan dari R2, kemudian menyimpan informasi bahwa menyimpan informasi bahwa di sebelahnya itu ada router lagi ya. Nah, lalu keduanya itu saling mengenal. Ibaratnya yang R1 sudah tahu sebelahnya itu namanya R2, R2 sudah tahu sebelahnya itu namanya R1. Lalu yang terakhir itu adalah ini DR and DR. Nah, DR and DR itu kayak menentukan apa ya? Ketua. Kok ketua sih? Apa ya? Dia itu lebih arahnya ke jaringan. Bentar. Because jadi karena R1 dan R2 sudah terkonek ya over an Ethernet network menggunakan Ethernet, lalu ya, jadi ketika sebuah router terhubung menggunakan Ethernet ataupun di sini multi akses ya network gitu menggunakan LAN, Ethernet LAN. Nah, di situ dia menentukan DR atau BDR. Jadi DR itu adalah designated router dan BDR itu adalah backup designated router. Jadi artinya tuh kayak memilih ketua dan juga wakil ketua. Jadi ibaratnya tuh dalam satu kelas itu ada ada strukturnya seperti guru, ketua kelas dan wakil ketua kelas. Nah, guru itu bakal menyampaikan informasi ke ketua kelas dan ketua kelas akan menyampaikan ke BDR. Nah, BDR inilah yang akan menyebarkan informasi ke semua anggota atau semua klien seperti itu. Jadi CDR atau si BDR jadi router 1 dan router 2 yang sama-sama memiliki klien tidak tidak mengirimkan informasi yang sama ke klien yang sama. Jadi kalau misalnya nggak ada di RBDR, klien itu bisa mendapat dua informasi dari router 1 dan dari router 2 dan informasinya sama. Nah, untuk mencegah itu kita buatlah namanya DR dan BDR. Jadi yang menyebarkan itu hanyalah BDR seperti itu. Lalu kita masuk ke synchronizing OSPF ya, database. Jadi di sini setelah to state router transition to database synchron state, setelah berteman ya atau setelah terhubung, setelah bertukar database ya tersinkron dengan database-nya sudah sama while the hello packet. Setelah berteman apa yang akan dilakukan lah intinya di sini ya. Jadi router itu harus menyamakan database jaringan tahapan ya, database jaringan tahapannya itu ada di sini ada 3. Yang pertama itu digit first router, exchange DBD, send and LSL. Nah, di sini yang pertama itu adalah digit first router, yaitu router menentukan is the extra state to the router decided. Router menentukan siapa yang menerima database terlebih dahulu, biasanya router ID terbesar. Jadi ketika kita lihat dari sini, masing-masing router itu memiliki ID. Nah, untuk menentukan siapa yang
siapa yang akan mengirim database terlebih dahulu itu dilihat dari ID yang terbesar. Siapa yang memiliki ID terbesar, dialah yang akan mengirim database terlebih dahulu. Lalu ada exchange DBD, yaitu adalah DBD database description, yaitu adalah router saling mengirim ringkasan database. Nah ini ya tadi kan pertama kan menentukannya dengan cara ID, lalu bertukar. Nah, setelah bertukar, ya informasinya diminta lagi yang dia belum punya. Jadi kan udah saling bertukar nih, udah saling bertukar ataupun ibaratnya bertukaran itu dimulai dari ID yang terbesar. Nah, ID yang terbesar itu mengirim informasi atau database description. Lalu si router 2 ini yang sudah mengirim dengan ID terbesar ini, dia akan meminta informasi yang belum dia miliki gitu kan. Jadi setelah dia mengirim, dia akan meminta untuk informasi yang belum dia miliki. Lalu router lain menjawab kalau misalnya minta itu dia L bentar, di sini LSR ya. LSR itu dia mengirim link state ya. Lalu LSU itu link state update-nya gitu. Lalu setelah itu kita masuk ke the need for DR. Why? Kenapa is a DR and BDR selection ya? Mengapa harus ada DR, BDR gitu ya? Jadi masalahnya itu jika semua router saling berhubung langsung, misalnya ada 5 router. Sini ada 5 router. Misalnya ada 5 router tanpa DR. Setup router harus berhubungan dengan semua router lainnya, jumlah agensinya. Di sini kita lihat ya jumlah agensinya. Contohnya di sini n kurang 1 bagi 2. Nah, untuk routernya di sini kita bisa lihat yaitu 5 ya. 5 kurang 1 per 2 sama dengan 10. Semakin banyak router, semakin banyak hubungan yang harus dibuat. Jadi maksudnya itu kita melihat ada mungkin analoginya seperti kita melihat 30 mahasiswa. 30 mahasiswa harus menghubungi 29 mahasiswa lainnya secara langsung. Sangat tidak efisien. Artinya ya rame-rame gitu kan, kayak keroyokan lah ibaratnya ya. Nah, maka di situ dipilihlah ketua kelas atau wakil ketua kelas. Jadi agar kelas A yang jumlahnya 30 ingin menghubungi kelas B yang jumlahnya 29 itu bisa melalui ketua kelas ataupun melalui wakil ketua kelas. Tidak langsung semuanya saling terhubung dan saling itu nanti mungkin bakal repot ya. Nah ini gambarannya, ini gambarannya. Agensi. Ada yang kirim ke sini, ada banyak. Lalu ada LSA, loader apa ini? Loading with DR. Di sini kita akan membicarakan tentang exchange between interface loading significant impact ya. Impact kita akan melihat impact dari jadi apa ya, benefit apa ya, keuntungan dari sebuah DR. Keuntungan dari sebuah DR. Di sini ada float LSA ya, di mana itu semua router, kalau keuntungannya ya, membicarakan keuntungannya dulu itu semua router mungkin informasi
semua router mengirim informasi ke semua router, traffic menjadi sangat ramai, disebut LSA flooding. Sini flooding LSA. Lalu dengan DR, kita lihat dulu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi semua router tuh bertukaran terus menerus. Ya nggak terus menerus sih, tapi dia semuanya bertukar. Dengan ini dia menjadi kayak ramai gitu kan. Lalu lintasnya tuh bisa padat gitu, ramai. Lalu dengan adanya DR ya, LSA NDR, itu router tuh biasanya cukup melapor ke DR yang menyebarkan informasi ke seluruh router. Nah, kita coba lihat ya di sini ya. Ini LSA-nya DR nih. Nah, si DR ini doang yang nyebarin, udah selesai. Jadi informasinya tuh misal dari router 1 nih, router 1 jebret kirim ke switch ya. Dari switch kan ini kan dia di bentar. Ini switch layer 3 ini. Nah, dia dikirim ke DR sama BDR. Nah, si DR inilah yang akan menyebarkan semua informasi ataupun LSU, link state update. Nah, ini LSU yang akan menyebarkan LSU link state update. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah di sini tuh ya, yang pertama itu adalah pengenalan OSPF, pengenalan 7 state OSPF, lalu yaitu tadi penjelasan dari detail masing-masing state, caranya router mengirim atau membentuk neighbor, cara router menyinkronkan database, alasan DR diperlukan, lalu cara DR mengurangi flooding ataupun ramainya lalu lintas itu seperti apa. Oke, dari saya terima kasih dan akan dilanjutkan untuk rekan saya. Oke, selamat pagi buat kita semua. Jadi di sini saya akan melanjutkan ya, atau saya akan menyimpulkan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya yang telah membahas mengenai modul 1 yaitu single area OSPF konsep, OSPF versi 2 konsep ya. Jadi di sini kalau kita dapat menyimpulkan yaitu mungkin kita akan menjelaskan sedikit-sedikit ya mengenai dari introduction-nya, terus juga ada OSPF feature and karakteristik, terus ada OSPF paket, dan yang terakhir ketiga ini ada OSPF operation. Jadi di sini kalau kita membahas mengenai introduction ya, sebenarnya introduction ini memperkenalkan ya. Dia ini adalah bagian dimana kita akan diperkenalkan mengenai dasar pemikiran dari dibalik penggunaan OSPF serta peran penting perangkat lunak simulasi dalam memahami konsep jaringan yang kompleks. Terus di sini juga dianalogikan ya dalam introduction ini ketika OSPF itu merupakan sebuah rute tercepat gitu. Kalau kita dapat memilih rute perjalanan terbaik, OSPF ini bisa dianalogikan sebagai jalan tol gitu. Jalan tol itu kan dia memastikan supaya paketnya ini sampai dengan kecepatan yang efisien gitu, atau mungkin bisa dibilang itu menjadi kecepatan yang tertinggi. Nah, OSPF itu seperti itu bekerjanya. Mungkin dia memiliki ya kecepatan yang tertinggi. Terus juga di sini ada tujuan dari modul. Kenapa sih kita harus mengambil modul ini ya? Kita mengambil modul ini sebenarnya kita diperuntukkan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana mekanisme operasional sistem area OSPF ini berjalan serta mengidentifikasi perbedaan perilaku saat diterapkan gitu. Terus juga kita juga dijelaskan yang mengenai eksplorasi Cisco Packet Tracer. Alat simulasi interaktif ini menyediakan dua metode observasi. Yang pertama itu adalah logical mode, ya ini adalah mode yang berfokus pada arsitektur logika jaringan, aliran paket data, pengalamatan IP, dan juga tabel routing gitu. Nah, di sini juga dalam fisik ada bagian yang selanjutnya, yaitu adalah physical mode. Ini akan memberikan representasi dua dunia nyata yang mencakup
tata letak ruang server, penempatan perangkat dalam rack, atau mungkin perkabelan fisik antara gedung dan juga kantor ya. Jadi memang kalau kita sudah pernah masuk ke dalam sebuah paket tracer ya, sebelumnya di semester lalu kita bisa melihat bahwa ada mode logical yang mungkin dia arsitektur saja, ada switch dan segala macamnya. Terus juga ada physical mode yang memang membuat kita itu dapat berinteraksi langsung dengan seperti ruangan kita gitu. Ada rumah, ada mungkin ada gedung-gedung lainnya, ada kantor cabang, dan kita harus bisa menyolokkan secara langsung itu menggunakan paket tracer. Terus di sini dalam OSPF featuring and karakteristik ini ada introduction-nya, ada komponen. Jadi di sini sudah dijelaskan oleh teman saya ya, mengenai komponen utama dari OSPF ini ya, ada 3 yang terutama ya sebenarnya. Ada Network Table Agency Database, yaitu adalah menyimpan data router tangga yang terhubung langsung dan dapat divalidasi dengan perintah show IP OSPF network. Jadi kalau kita pernah masuk ke dalam OSPF, kita bisa mengecek langsungnya itu ya, atau divalidasi menggunakan show IP OSPF network. Terus juga di sini ada topologi table ya, atau link state database. Ini menyimpan peta topologi mikro dari seluruh jaringan. Semua rute dalam satu area wajib yang memiliki isi LSDSB ya, yang identik, yang dapat dilihat dengan show IP OSPF database. Jadi kita bisa melihat topologi table link database itu dengan menggunakan show IP OSPF database. Terus sini juga ada yang terakhir, yaitu mengenai routing table ya. Routing table ini atau forwarding database ini berisi rute-rute terbaik menuju ke jaringan tujuan ya, atau hasil kalkulasi algoritma SPF ya, itu dapat dilihat dengan IP show IP route. Jadi kita bisa melihat show IP route nya dari OSPF ini. Terus yang terakhir, nah di sini juga kita melihat dari operasi kerja link stage-nya, dari proses pencapaian kondisi jaringan yang stabil itu converge. Itu mengikuti 5 langkah yang berurutan. Itu seperti kita membentuk dulu hubungan tetangganya atau neckboard-nya, kita membangun agency-nya, terus juga kita masuk ke link stage advantage atau LSA-nya. Terus setelah kita masuk ke dalam LSA, maka selanjutnya kita menyebarkan LSA ini secara masif yaitu atau forwarding. Jadi kita forwarding ke seluruh router di area yang sama. Dan yang terakhir, kita akan menjalankan algoritma SPF untuk menghitung jalur dengan cost terendah ke setiap subnet. Terus di sini juga ada kita memahami struktur dari area OSPF, yang operation. Nah, jadi dari struktur OSPF ini dia ada dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada single area dan juga multi area. Nah, kalau single area ini dia sama seperti router yang ditempatkan pada satu area yang sama, yaitu area 0 atau backbone area. Itu pendekatan ini ideal untuk jaringan skala yang kecil hingga menengah gitu. Yang kedua ada multi area OSPF, jaringan besar yang dibagi secara hierarkis menjadi beberapa area kecil yang semuanya wajib terhubung ke area yang melalui area border router. Terus juga di sini ada skema ya. Skema ini mereduksi ukuran LSD B yaitu dan mencegah beban komputasi SPF itu berlebihan di seluruh jaringan saat terjadi gangguan lokal. Terus di sini ada OSPF versi 3 ya. Kita di OSPF versi 3 ini secara singkatnya kita membahas sementara ya. OSPF versi 2 itu digunakan khusus untuk merutekan lalu lintas data berbasis IP versi 4. Kalau IP versi 3 ini, OSPF IP versi 3 ini dikembangkan untuk mendukung lingkungan IP versi 6. Jadi memang itu hanya berbeda dari IP-nya saja gitu. Dan beroperasi IP versi OSPF versi 3 ini beroperasi per link bukan per subnet. Jadi dan dia juga memanfaatkan pengalamatan link lokal IP versi 6 untuk membangun hubungan kedekatan antara tetangga atau neckboard ya. Terus
kita membahas mengenai OSPF paket ya. Di OSPF paket ini di 1.2 ya, OSPF ini dikatakan bahwa dalam 1.2 ini OSPF itu tidak menggunakan protokol transport seperti TCP atau UDP ya, tapi dia itu transmisikan ya datanya langsung di atas layer 3 atau IP. Itu menggunakan IP protokol number 89. Jadi di sini terdapat 5 jenis paket data OSPF ya yang digunakan untuk mengontrol dan merutekan informasi. Yang pertama itu ada ada Hello Packet ya. Ya, kalau kita bahas di sini, Hello Packet ini tuh menemukan rute tetangga ya, menegosiasikan parameter interface dan memelihara hubungan kedekatan di kept live serta memilih DR dan BDR-nya. Terus di sini di type 2 itu ada database description. Ya, database description terus yang berisi ringkasan dari header dan LDS milik router pengirim. Terus ketiga ada link state request. Ya, link state request ini dia dikirim oleh router untuk meminta detail router spesifik yang belum ada dan database-nya setelah memeriksa paket BDS tetangga. Terus keempat di sini ada link state update. Ya, link state update ini bertindak untuk sebagai kontainer yang membawa satu atau beberapa dokumen LSA ini secara spesifik untuk memperbarui router jaringan. Dan terakhir di sini ada link state acknowledge, yaitu dikirim sebagai konfirmasi tanda terima dari paket BDSD, DBD, DBD atau LSU, itu memastikan kendala komunikasi itu bisa di delivery gitu. Dan yang terakhir di sini ada OSPF operation. Nah, ini bagian yang lumayan penting ya dalam OSPF operation ini. Dia dijelaskan bahwa operasi OSPF operation merupakan sebuah operasi internal OSPF yang berfokus pada transmisi, kondisi kedekatan, serta efisiensi transmisi data dari dalam jaringan multicast. Terus di sini ada OSPF operation state ya. Operation state. Nah, di sini OSPF operation state ini dia menjelaskan ya, saat proses routing OSPF diaktifkan, hubungan antar root akan mengalami transmisi melalui rangkaian kondisi berikut hingga mencapai konvergensi penuh. Itu ada down itu tidak ada paket OSPF yang diterima. Terus ada init adalah paket hello yang diterima neckboard-nya. Namun router ID menerima belum tercantum di dalam paket tersebut. Terus ada two-way ini merupakan komunikasi dua arah. Kalau Xstart ini dia router ini dia two-way ini menentukan peran master dan slave untuk menemukan pertukaran data rute berdasarkan rute ID tertindih. Terus ini ada exchange. Nah, kalau exchange ini dia router yang saling bertukar informasi. Kalau loading stage ini router yang mengirim paket LSS type 3 untuk meminta informasi router terbaru dan memproses respon paket dari LSU type 4. Terus yang terakhir di sini ada full state ya. Full state ini the link state database of the router fully synchronized. Jadi dia untuk mensinkronisnya ya, seperti itu. Terus ini ada mekanisme dari DR-nya. Pada jaringan bertype broadcast atau multicast, kita bisa memisalkan beberapa router itu terhubung ke satu switch atau LAN. Nah, jadi dia akan berkoneksi langsung antar semua router dan akan menciptakan banjir dari paket LSA dan akan memboroskan utilasi bandwidth dan kapasitas pemrosesan CPU-nya. Untuk mengatasinya, maka BDR ini akan melakukan sebuah pemilihan DR dan BDR. Jadi pemilihannya itu ditentukan berdasarkan nilai dari interface priority tertinggi. Terus juga ada kita
mencoba untuk melakukan sebuah aliran flooding ya, atau LSA. Jadi router biasa hanya akan membentuk hubungan full agency dengan DR dan DBR. Jika terjadi perubahan, maka jaringan di router akan mengirim informasi ke alamat seperti 204, dan kemudian dia akan menyebarkan ulang pembaharuan tersebut ke seluruh router di segmen tersebut, dan itu dilakukan via multicasting. Dan dari sini ya kita sudah selesai di bagian terakhirnya. Ya, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan ya. Jadi kesimpulan utama dari modul ini adalah menegaskan bahwa OSPF versi 2 itu mencapai konvergensi atau efisiensi rute yang dengan cara mendeteksi neckboardnya atau tetangganya. Dia juga tetangganya ini dia melakukannya melalui paket Hello, itu mengelompokkan peta jaringan ke dalam LSDB yang identik serta menyederhanakan komunikasi pada jaringan multicast melalui peran DR dan BDR. Melalui visual interaktif pada Cisco Packet Tracer, seluruh transisi status atau state ini logis serta struktur fisik jaringan tersebut dapat diuji dan divalidasi secara langsung. Ya, mungkin ini saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri. Selamat pagi.